Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Rahman dan Rahim atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah sampai saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan serangkaian ibadah bulan Ramadan dengan penuh istiqomah, lancar tiada aral suatu apapun. Semoga Allah mencatatnya sebagai ahsanu amala. Amin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju Shiratal Mustaqim, dinul Islam, agar kita hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Amin. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, tema kajian sore hari ini, tingkat-tingkat umat Islam yang menerima Al-Quran. Baiklah para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, salah satu keistimewaan dan kemuliaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana ayat yang telah kami sebutkan tadi, maknanya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana sikap umat Islam dalam menerimanya? Apakah semua umat Islam menerimanya dengan penuh ketaatan? Jawabannya adalah ditegaskan dalam firman Allah Quran surat Al-Fatir ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linnafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang dimaksud orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, mereka adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka terbagi menjadi 3 golongan, yakni 1. Faminhum dzalimun linnafsihi. Artinya, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri sendiri. Mereka adalah orang yang melalaikan sebagian dari pekerjaan yang diwajibkan atasnya dan mengerjakan
sebagian dari hal-hal yang diharamkan. Jadi, perintah Allah banyak ditinggalkan, sedangkan larangan Allah banyak dikerjakan. Adapun zalimul nafsih ini terbagi menjadi 3. 1. Zalim yang tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat nasuha. Contohnya syirik akbar, murtad, membunuh tanpa hak, membunuh nabi dan rasul, menghina Allah atau rasulnya. Berikutnya, zalim yang insya Allah diampuni tetapi tidak boleh dibiasakan. Contohnya menunda-nunda waktu sholat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sholat tepat pada waktunya." Aku bertanya, "Lalu apa lagi?" Rasulullah SAW menjawab, "Berbakti kepada orang tua, jihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kezaliman yang tidak bisa dibiarkan oleh Allah. Contohnya, pemimpin yang tidak bisa berbuat adil. Akibatnya, mendapat azab yang pedih. Quran Surat Al-An'am ayat 165. Tempatnya di neraka Jahanam. Quran Surat Al-Qasas ayat 41. Menurut hadis, dilaknat Allah, malaikat, dan semua manusia. Hadis riwayat Muslim. Tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Akan dibawa ke neraka dengan wajah terbalik. Hadis riwayat Tirmidzi. Hukuman di dunia: kehilangan kekuasaan, kehilangan penghormatan, mengalami kesusahan dalam menjalani pemerintahan. Pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, golongan yang kedua adalah wa minhum muqtasidun. Artinya, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Mereka adalah orang yang menunaikan hal-hal yang diwajibkan atas dirinya dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Tetapi ada kalanya larangan masih dikerjakan, meninggalkan sebagian hal-hal yang disunatkan, dan mengerjakan sebagian dari hal-hal yang dimakruhkan. Jadi, perintahnya dikerjakan, larangannya sebagian masih juga dikerjakan. Contohnya, mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan, tetapi juga masih berbuat ghibah, berbohong, suka marah-marah, tidak jujur, dan seterusnya. Pendengar dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Adapun golongan yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairat biidnillah. Artinya, dan di antara mereka ada pula yang lebih cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Mereka adalah orang yang mengerjakan semua kewajiban dan hal-hal yang disunatkan dan sebagian hal-hal yang diperbolehkan. Juga meninggalkan semua hal-hal yang diharamkan, yang dimakruhkan. Contohnya, amalan sholatnya bisa menjiwai amalan lain di luar sholat. Jadi, benar-benar sholatnya bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Baiklah pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, kesimpulan kajian sore hari ini adalah
tingkat-tingkat umat Islam yang menerima Al-Quran ada 3 golongan, yaitu golongan yang pertama, dzalimul linafsihi, orang yang menganiaya diri sendiri. Golongan yang kedua, muqtasidun, orang yang pertengahan. Golongan yang ketiga, sabiqum bil khairat, orang yang lebih cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita terus berikhtiar dengan cara istiqomah dalam menuntut ilmu, agar supaya termasuk golongan yang sabiqum bil khairat. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dan keterbatasan kami. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.